Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Wigan Athletic dan Manchester United akan bertemu di babak ketiga FA Cup atau Piala FA 2023-2024. Pertandingan Wigan Athletic versus Manchester United di DW Stadium ini akan kick off pada hari Selasa 9 Januari 2024 pukul 03.15 waktu Indonesia Barat. MU adalah runner-up di edisi sebelumnya. Di final musim lalu, 1 gol penalti Bruno Fernandes tidak cukup bagi MU saat berhadapan dengan sang rival sekota Manchester City. Mereka kalah 1-2 dan gagal jadi juara. Di edisi kali ini, MU akan mengawali langkah dengan laga yang seharusnya bisa dimenangkan. Lawan pertama mereka adalah Wigan Athletic, tim dari Divisi 3. Namun rasanya keterlaluan jika Manchester United sampai gagal menang atas Wigan Athletic meski main tandang. Jadon Sancho segera berpisah dengan Manchester United dengan status pemain pinjaman. Pesepak bola asal Inggris itu bakal kembali ke klub lamanya Borussia Dortmund untuk melanjutkan karir hingga 6 bulan ke depan. Namun, kembalinya Sancho ke klub Bundesliga rupanya tidak disambut positif oleh penggemar setan merah. Kabar menyebut, fans MU tengah murka akibat persoalan gaji yang ditanggung Borussia Dortmund. Pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim MU dan Dortmund sudah hampir menyelesaikan kesepakatan untuk Sancho. Pemain asal Inggris itu hanya tinggal menunggu waktu sebelum bisa bertolak ke kamp pelatihan di Borussia. Sayangnya, MU masih harus mengorbankan biaya meski telah melepas Sancho ke Bundesliga. Hal ini lantaran Dortmund tidak bakal sepenuhnya menanggung tagihan gaji sang pemain selama berkarir di Signal Iduna Park. Laporan The Times yang dilansir dari Sport Bible mengungkap tim raksasa Bundesliga hanya menawarkan untuk membayar sepertiga dari gaji Sancho sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman mereka. Angka itu sontak memicu amarah fans MU, mengingat sang pemain punya besaran gaji fantastis. Kabar menyebut Sancho meraup penghasilan kurang lebih 300.000 pound sterling per pekan dari Manchester United. Meski belum diratifikasi secara resmi oleh pengelola Premier League, pemilik 25% saham MU Sir Jim Ratcliffe sudah mulai bekerja mengurus klub. Sejak pekan pertama Januari 2024 ini, beberapa keputusan strategis telah diambil. Meski demikian, pengurus MU kabarnya harus melapor kepada Ratcliffe soal keputusan yang ada diambil. Salah satunya soal nasib manajer Erik ten Hag. Posisi pria Belanda itu mulai digoyang karena prestasi buruk Manchester United musim ini. Menurut laporan ESPN, pada pertengahan pekan ini, Sir Jim Ratcliffe sudah mengambil keputusan soal Erik ten Hag. Pria asal Inggris itu masih ingin mempertahankan ten Hag di Old Trafford. Posisi ten Hag masih aman, setidaknya sampai sisa musim ini. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi jika ten Hag tidak ingin didepak Ratcliffe di akhir musim 2023-2024. MU harus segera bangkit di sisa musim ini. Bila terus terpuruk dan tidak konsisten, pelatih baru bakal didaulat Ratcliffe menggantikan Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan update terbaru seputar kondisi Andre Onana. Ia menyebut bahwa sang kiper belum tentu bisa bermain melawan Tottenham Hotspur. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag membenarkan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan Federasi Sepak Bola Kamerun terkait Onana. Ia berharap ia bisa menemukan win-win solution agar kedua pihak diuntungkan dengan kehadiran sang kiper. Ten Hag mengakui bahwa ia belum bisa memastikan apakah Onana bisa bermain melawan Tottenham nanti. Pihaknya masih menunggu hasil diskusi dengan Federasi Sepak Bola Kamerun terkait ketersediaan pemain ini.
Bukan penyerang PFB Stuttgart Serhou Guirassy, tapi pemain Bayern Munchen Erik Maxim Choupo-Moting yang akan menjadi pemain pertama yang didatangkan Manchester United era Sir Jim Ratcliffe. Kabar itu disampaikan media ternama asal Jerman yaitu Bild via Team Talk. Manchester United berencana meminjam Erik Maxim Choupo-Moting. Kehadiran Erik Maxim Choupo-Moting dapat memperbanyak alternatif di lini depan Manchester United. Jika tidak bermain sebagai penyerang tengah, pemain 34 tahun itu juga bisa dapat diandalkan sebagai winger kiri. Satu lagi, Erik Maxim Choupo-Moting juga tidak akan kaget dengan atmosfer sepak bola Inggris, sebab pada tahun 2014 sampai 2017, Erik Maxim Choupo-Moting sempat merumput bersama Stoke City. Rafael Varane kabarnya mau dijual Manchester United dan kontrak Anthony Martial tidak diperpanjang. Erik ten Hag cuma beri jawaban singkat. Dalam jumpa pers terbaru, Erik ten Hag ditanya nasib beberapa pemain Manchester United yang akan kena bersih-bersih, khususnya dua pemain yang digosipkan bakal didepak, yakni Rafael Varane dan Anthony Martial. Rafael Varane kabarnya bakal dijual MU. Bek tengah itu masih punya kontrak sampai musim panas 2025. Setan Merah bisa mendapatkan uang jika menjualnya di musim dingin Januari ini. Sedangkan Martial sebenarnya kontraknya bakal habis di musim panas 2024. Penyerang berusia 28 tahun itu jadi pelapis Højlund di posisi penyerang tengah, yang mana cuma ada dua pemain tersebut di posisi itu pada skuad MU kini. Manchester United kesulitan mencetak gol pada musim ini. Dimitar Berbatov meyakini kalau mantan timnya itu akan membeli striker baru untuk meningkatkan kekuatan di lini depannya. Dimitar Berbatov merasa sangat yakin kalau Manchester United akan merekrut striker baru, entah itu pada bulan Januari atau di musim panas. Man United akan merekrut seorang striker. Jika tidak pada bulan Januari maka di musim panas, kata Berbatov. Martial mungkin akan pergi, Rashford dan Højlund ada di sana, dan Garnacho masih sangat muda, jadi potensinya juga ada. Para pemain muda ingin terus tampil mengesankan. Kedatangan striker baru akan menambah persaingan di lini depan Manchester United. Namun Berbatov juga mengingatkan kalau Setan Merah perlu berhati-hati dalam mendatangkan penyerang baru. Dimitar Berbatov berbicara tentang situasi Jadon Sancho di Manchester United. Menurutnya kiprah Sancho di Old Trafford sangat mengecewakan karena sang pemain tidak berhasil meraih kesuksesan. Mantan striker Manchester United Dimitar Berbatov kecewa melihat kiprah Jadon Sancho. Pasalnya Jadon Sancho tidak mampu membuktikan kualitasnya selama berada di Old Trafford. Jadon Sancho dikabarkan sudah sepakat untuk kembali ke Borussia Dortmund. Bahkan transfernya dilaporkan akan selesai dalam waktu dekat ini. Kiprah Sancho mengecewakan. Itu tidak berhasil sama sekali. Ada ekspektasi yang tinggi terhadapnya untuk tampil dan segalanya ada di sana agar bisa berjalan dengan baik. Namun ternyata tidak. Sergio Reguilon memberikan reaksinya usai dirinya resmi dipulangkan oleh Manchester United ke klub asalnya Tottenham Hotspur. Meski masa peminjamannya baru berjalan setengah musim. Kamis 4 Januari 2023 petang waktu Indonesia Barat, Manchester United akhirnya resmi mengumumkan keputusan untuk mengembalikan Reguilon ke Tottenham Hotspur. Tak lama berselang, Reguilon mengungkapkan perasaannya di media sosial. Sungguh luar biasa bisa bermain untuk Manchester United, dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada klub, fans, dan rekan satu tim saya, tulis Reguilon. Merupakan suatu kehormatan bisa bermain untuk klub besar ini. Saya mendoakan yang terbaik untuk Setan Merah, ungkap Reguilon. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan harus membayar Atalanta sebesar 1 triliun rupiah jika memang ingin mendatangkan Georgios Calvini. Manchester United disebut mulai bersiap kehilangan Rafael Varane. Radar transfer pemain mereka kemudian mengarah ke Italia. Mereka membidik bek Atalanta Georgios Calvini.
Kini ada kabar bagus bagi MU dalam perburuan bek timnas Italia itu. Kabarnya Atalanta sudah siap melepas Scalvini, harganya minimal 60 juta euro atau sekitar 51 juta pound sterling. Rumor ini dikabarkan oleh Sport Italia. Tapi kabar buruknya, Scalvini kemungkinan tidak akan cabut ke klub lain pada Januari 2024 ini. Atalanta sendiri tidak buru-buru melepas Scalvini ke Manchester United sebab kontraknya masih tersisa 4,5 tahun lagi.